Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man wala. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada sore hari ini hingga kita bisa lanjutkan pelajaran kita yang alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-17. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nasib manusia sehingga manusia bisa merasakan menikmati kebenaran dari ajaran Islam yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu sekalian, marilah kita dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap keberkahan dan kesuksesan dalam belajar serta di dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Ya. Ini dia pelajaran kita yang ke-17, ibu-ibu kalian. Apa judulnya? Wallahi haqq. Ya, baik. Ada yang terlupa maknanya? Wa'du. Bu Yuni dan ibu-ibu sekalian, ini masih ingat kata dainun nggak? Dai pendakwah. Dainun, masih ingat kata dainun? Lupa. Dainun itu dulu dekat sekali dengan kata din. Agama. Din agama. Ya, ingat ya, din agama. Kemudian masih ingat kata din yang ada dal, ada ya dan nun itu digunakan oleh bank apa? Mer menyebut merek kita ini. Masih ingat dulu? Bank apa yang pakai ada dal, ada ya, ada nun? Dulu ini kita bahas waktu kita mengkaji surah Al-Kafirun kan. Lakum dinukum waliyadin. Ingat bank apa tuh? Lupa ya. Lupa. Taunya muamalat Pak Guru. Nah, ya itu dia. Jadi waktu itu kan kita kemudian ngomong ya bahwa muamalat adalah bank ya yang memberikan kita titik-titik dengan aturan dinun gitu ya. Bank muamalat adalah bank yang memberikan kita dainun dengan aturan dinun gitu. Ada yang ingat nggak? Emang sih munculnya nggak sering-sering ini, tapi dulu pernah ya. Ya pernah dijelaskan, tapi lupa Pak Guru. Bank muamalat memberi kita dinun dengan aturan, nah, memberikan kita dainun dengan aturan dinun. Aturan dinun. Ya, yang ingat? Kira-kira apa? Bank muamalat memberikan kita titik-titik dengan aturan dinun. Apa dinun tadi? Agama. Kira-kira apa ini titik-titiknya? Dainun dengan aturan dinun.
Janji. Janji kan nggak utang. Hutang gitu. Hutang. Masa ada bank ngasih janji. Mau bilang utang kan? Ininya apa namanya, nalarnya ya, nalarnya kurang berfungsi. Ya jarang di dimanfaatkan kelihatannya ini, lebih langsung cepat mikirnya janji. Padahal yang kita bahas itu bukan wakdunya, tapi yang kita bahas adalah dainunnya. Hutang ya. Iya. Jadi Hutang. hutang Allah. Belum kita belum ngomong ini, itu mah Bu Sri Rosmawati dan Bu Nursiah aja tadi yang udah ngomong ke sini. Pak Dua. Nah, jadi begitu ya, nih, jadi jalan-jalan deh kita nih. Iya, Pak Guru. Apa Pak Guru? Jauh ya, sehingga Daripada ongkosnya nggak ekspres. nyampe. Ya, jadi dulu kita mengatakan itu Bang Muamalat tadi juga pada lupa ya, karena emang ya namanya juga manusia Nggak ya. pernah disinggung-singgung. Faktor U. Ya. Dinun dainun kan itu. Dinun dainun. Jadi kita temu dulu dainun itu hutang. Nah, tadi saya mau bilang ada ungkapan ini pakai nalar lagi nih. Al-wa'du dainun. Nah, titik-titik adalah hutang kan gitu. Tadi saya mau ngomongin Janjian hutang. Janji adalah hutang. Nah, itu tadinya mau ngomong begitu, tapi karena Bu Nur dan Bu Rosmawati sudah potong kompas, ya nggak jadi sampai ke situ. Janji Allah benar. Adalah, ya itu tadi, al-wa'du dainun. Itu cerita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sekalian ingat makna dainun cepat itu, ya. Dainun utang. Lalu kita coba ya. Makna wa'du ini bisa kita gitu ya. Bisa kita cari dengan mengingat ungkapan tersebut. Ungkapan apa Pak Guru? Orang Indonesia sering mengatakan al-wa'du dainun. Titik-titik adalah hutang. Ini kan bisa ya dinalar. Adalah hutang. Bisa dinalar. Gitu. Jadi apa makna lengkapnya ini judul nih? Janji Allah benar. Janji Allah benar. Iya. Yang bermakna benar yang mana? Hak. Bentuk berapa kira-kira itu? Oh, ya 4 maha benar ya, karena bersangkutan dengan Allah. Jadi maknanya apa? Janji Allah maha benar. Benar. Sangat benar. Itu jangan terlalu jauh loncatan ilmunya. Itu bentuk berapa itu? Untuk 4. Di bentuk biasanya ada makna apa? Yang. Ya, ada makna yang. Selain ada makna yang apa? Ini mana yang cocok untuk digunakan di al-haq? Janji Allah. Yang benar. Yang maha benar. Yang maha benar. Jadi mana yang cocok digunakan? Yang maha benar. Yang maha benar. Yang maha benar. Nah, kalau begitu kan tadi modal dasarnya adalah janji Allah benar, kan gitu tadinya. Yang bisa dipahami tadi kan. Janji Allah benar. Ini sekarang setelah menyadari bahwa al-haq itu bentuk 4, maka maknanya bisa menjadi Janji Allah yang maha benar, benar. Ya, kalau pakai yang maha benar itu mah loncatannya kebanyakan, loncatannya kan. Janji Allah yang benar. Ketinggian ya Pak Guru. Sampai pada ini bentuk 4 bisa bertambah yang udah. Ini loncatannya Janji Allah yang benar. Ya. Janji Allah yang benar. Janji Allah yang benar. Kalau mengatakan maha benar, yang mana? Larinya kemana tuh? Sifat Allah.
Allah. Karena bersangkutan Jadi dengan ibu-ibu sifat. ya. Jadi ibu-ibu memahami yang benar di sini janjinya apa Allahnya? Janji. 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 Kalau janjinya yang benar, berarti kan nggak cocok janji dikasih mahar. Iya. Ya, baik, Pak Guru. Itu yang saya sebut tadi, sehingga ibu-ibu ngeloncatnya jauh, itu ngelonjatnya. Iya. Baru dipandu, ini bentuk berapa, ini bentuk 4. Nah, sampai di situ udah muncul mahaknya. Padahal yang dimaksud di sini, dalam judul ini tersirat bahwa yang benar di sini dalam konteks ini adalah janji. 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 Betul, Beda Pak Guru. dengan ungkapan bil huda wa dinil haq. Itu. Kalau itu ya yang itu nih. Nanti ibu-ibu kita akan mempelajari ya secara keilmuan ya. Secara keilmuan bahasa, apa argumentasi ilmu kita sehingga kita menyimpulkan bahwa yang benar adalah dalam konteks judul ini adalah kata wa'dunya. Waduh. Bukan kata al-haq itu sifat, bukan sifat untuk Allahnya. Oke, baik, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian dengan mendalami teks pokok berkaitan dengan pelajaran kita. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca. Ini doa ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati ati Muhammad wasilata wal fadilah darajatil aliyah la tukhliful mi'ad. Baik, silahkan diamati. Mungkin ada yang terlupa maknanya. Baik, jika tidak ada, coba langsung ini ya, berbagi pemahaman, satu orang, satu bagian, begitu ada koma gitu ya. Begitu ada koma, udah sampai di Saya situ. Pak Guru. Ya. Pertama deh. Saya Pak Guru pertama, mumpung bisa. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robba hazihi da'wati tammah. Allahumma. Wahai Allah ya. Wahai Allah Tuhan hazihi apa ya? Pemilik dakwah, seruan, tamah nggak tahu Pak Guru. Kok jadi begitu tadi? Saya ulang lagi nih. Pada loncat-loncat, saya jadi ikut loncat-loncat. Tadi sih enggak, saya bilang, ayo ibu-ibu yang ya, kalau ada Ya, yang belum dipahami, silahkan disampaikan ya. Itu meneng-meneng wae. Jadi kesimpulan saya, oh alhamdulillah ini sudah pada paham. Tapi mungkin begitu ya, begitu. Sebelum ditanya Pak Guru, malu Pak Guru, biarin aja. Tamas saya nggak tahu Pak Guru. Sebelum ditanya Pak Guru mah paham. Gitu kesimpulannya sekarang itu, Pak. Sebelum ditanya Pak Guru mah paham. Saya pingin kalau ikut Pak Guru yang tanya udah lupa dah. Sebelum diuji oleh Pak Guru pada pintar. Tapi kalau nanti yang uji Pak Guru pada bingung. Ayo ibu-ibu ya. Gak apa-apa kan kita
berdiskusi Ya dulu ya, Allah. sampai kita mantap ilmunya. Keras dulu. Apa yang belum dipahami silahkan. Wasyarofa aja, wasyarofa. Oke, baik. Terus yang lain tadi Bu ini ya, Bu Yuni ya, At-Tamah ya. Tamah, at-tamah. Oke, terus Bu Nur Itu Asyaraf ya. Wa'atah Pak Guru. Iya, baik. Oke, baik. Terus yang lain? Tukhlifu. Iya. Udah. Sama ya udah, tukhlifu aja. Iya, baik. Bu, Ada lagi yang lain? Mi'at. Mi'at. Iya, baik. Kalau qaimah Pak Guru. Iya, Tegak. baik. Qaimah. Qaimah ya, qaimah. Qaimah. Qoma. Tegakkan. Qaimah. Oke. Oke, baik. Nah, coba Bu Yuni ya, Bu Yuni. Untuk kata yang tadi ditanyakan, itu kalau ditulis jadi huruf Latin, kira-kira hurufnya apa aja? Ta, mim, Apa, Bu? ta, mim, ta. Iya. Kalau ada tulisan ta, mim, ta. Tamat. Oke. Apa makna tamat itu? Selesai. Iya. Apa makna lain dari kata tamat selain selesai? Kiamat. Selesai, sempurna. Oke, sempurna apa lagi? Nah, lulus ya. Lulus apa lagi? Udah Pak Guru. Iya, baik. Nah, dari beberapa makna yang tadi diduga ya, ada kaitannya kata tamat, maka tinggal dipilih berdasarkan rekanannya. Maksud rekanan di sini adalah kata sebelumnya apa? Dakwah itu Pak Guru. Iya. Dakwah itu berdakwah, seruan. Berarti dari yang tadi untuk mana-mana tamat itu mana yang cocok? Seruan sempurna. Iya, baik. Sempurna itu kira-kira kalau dilihat dari ya, kalau lihat dari maknanya, kira-kira itu bentuk berapa itu tamat? Bentuk keempat Pak Guru, yang Berarti sempurna. bisa menjadi? Yang sempurna. Iya, baik. Itu ya, dari kata tersebut. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk Bu Nur, coba Bu Nur, kita kembali ke masa lalu sebentar, Ibu. Ya, Pelajaran 5, Bu. Pelajaran 5. Sudah sampai di sana? Belum, Pak Guru. Iya, sudah. Nah, coba Ibu ke latihan. Yang tamriatul mufradat. Latihan, Bu. Iya, sudah Pak Guru dapat. Nah, coba kemudian ke latihan yang keempat. Yang keempat. Bacalah pembukaan pidato atau khutbah ini. Iya, bagus ya. Bentuk 3 dan 4 ya.
Bentuk 3, 4 gitu ya Pak Guru? Ini ya, jadi cara kita bahwa kita sudah melacak asyarafa, jawaban untuk kata asyarafa dari perbendaraan dari khazanah ilmu kita di masa lalu. Ya. Jadi ilmu kita masa lalu kita menemukan bahwa kita pernah belajar asyraf al-anbiya. Ya, asyraf al-anbiya, di situ kita punya pemahaman bahwa itu kata tersebut ada shin, ada ro, ada fa bermakna mulia. Sehingga kalau asyraf itu makna lengkapnya apa, Bu Nur? Paling mulia. Ya, bagus ya, karena itu adalah bentuk adalah bentuk sifat kan. Jadi ada syara asyraf itu mulia, kemudian ada hamzah di awalnya, itu makna dasarnya mulia, ada hamzah, maka itu bermakna paling. Nah, tapi beda cerita nih sekarang nih. Yang kita sedang bahas adalah kata asyaraf. Ya, kata asyaraf. Asyaraf tadi kita makna dasarnya sudah dapat, itu mulia. Lalu kita kenali ini bentuk dasarnya. Bentuknya apa? Tadi disampaikan bahwa ini adalah bentuk satu. Dari mana diduga bentuk satu? Itu AA. Ya, AA. Mana A yang pertama? Shin. Mana A yang kedua? Yang terakhir Fa. Tapi kita lihat kemudian apakah Shin itu huruf pertama? Gitu. Ternyata bukan huruf pertama. Maka kalau Shin itu bukan huruf pertama, kira-kira kan bahasanya gugur dugaan kita. Iya. Ya, lalu kita lihat berikutnya, ada apa sebelum Shin? Ada alif lam. Ini nih yang sedang kita bangun nih ya, sedang kita bangun. Biasalah kita itu kalau ada teman baru, teman lama biasanya ada ilmu baru, ilmu lama entah di mana. Jangan. Ada alif lam, ilmu yang teringat bahwa dia tidak mengubah arti. Apalagi alif lam ilmu kita. Bentuk 3 dan 4 ya, diduga bentuk 3 dan 4. Bagus tuh. Jadi kalau dari awal tadi itu teringat si al gitu. Ini saya malah lebih suka al, el dan dul Pak Guru. Kalau al begini nggak ingat itu. Maka akan lebih fokus Ibu untuk menduga itu bentuk 3 atau bentuk 4. Silakan. Bentuk 3 aja. Bagus. Ada ciri bentuk 3 yang terlihat di situ. Ada sukun itu. Sukun mana? Ini ada tanda mati al di al. Kita punya ilmu begitu, Bu? Apa ya? Kita punya ilmu begitu enggak? Enggak juga sih, ada huruf mati di huruf kedua. Sederhananya adalah kalau berdasarkan ilmu kita tidak ada indikasi itu bentuk 3, ya gitu ya. Kalau tidak ada indikasi bentuk 3, maka gitu. Kemungkinan adalah bentuk 4. Ada ciri bentuk 4 di situ. Kan kalau bentuk 4 itu kan ada tanda alif. Nggak melihat. Nggak ada juga? Nggak ada juga. Oke, bagus. Itu berapa huruf? Dari awal dari alif, dari lam. Kalau alnya kan nggak usah. Kalau alnya berarti 4 huruf Pak Guru, karena ada tasjid. Tasdid itu kan karena al syamsiyah, Bu. Oh, bukan 2 itu ya menanda. Oh. Bukan. Jadi tasdid itu ilmunya ibu-ibu, Bapak sekalian, Bapak juga ilmu bukan. Tasdid itu dalam bahasa Arab itu bisa mencirikan ada huruf double, bunyi double, tetapi itu juga ada kaitannya dengan apakah itu al syamsiyah atau al qamariyah. Coba sekarang alnya dihilangkan, apa bacanya? Syarofa. Kan nggak ada double kan, nggak ada tasdidnya. Nah gitu. Nah jadi kalau udah sampai di situ, ini berarti setelah al ini 3 huruf kan gitu ilmunya. Nah, setelah hal itu 3 huruf. Nah, ilmunya apa gitu? Kalau 3 huruf itu kecenderungan mana? Bentuk 3 atau bentuk 4 gitu. Bentuk 3 atau 4 kalau 3 huruf. 4. Kalau 3. Iya,
Bagus. Karena Itu kan nggak ada tambahan alif kalau 4. Nah, gitu. Jadi asyarafa itu adalah bentuk 3. Jadi maknanya apa kalau begitu? Pakai airan an. Bagaimana jadinya? Muliaan, kemuliaan jadinya. Nah, Mulia. bagus. Akhirnya Ibu bisa menemukan jawaban dalam diri Ibu sendiri. Ya Ini Allah. kemampuan ini perlu dilatih tuh Ibu-ibu. Perlu dilatih Ibu-ibu Bapak sekalian. Ibu-ibu sekalian. Ini kalau hanya guru yang mengambil alih, ibu-ibu nggak dapat bagian kecuali menjadi tim pembahagia dan tim hore aja kalau ibu-ibu tidak mengambil bagian. Dan itulah jadinya menimbulkan kesenjangan. Yang menjadi guru semakin pintar, yang menjadi murid semakin buyar, tingkat semakin tinggi, tapi lupa sekali karena jarang dilatih-latih. Teng, teng. Guru tahu aja. Saya mengamati juga apa yang terjadi di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Yang akan kita bahas berikutnya adalah pertanyaan dari Bu Ros. Wa'at tahu dugaan Ibu itu berapa kata, Bu? 3. Bagus. Tunggu Pak Guru. 2 Pak Guru. Apa 2 kata tersebut? Wa'atta sama hu. Iya, bagus ya. Kalau Ibu sudah sampai wa'atta dengan hu, itu. Ketika melihat wa'atta, itu kira-kira jenisnya apa? Jenisnya fi'il. Iya, bagus. Fi'il apa? Fi'il madi. Dari Madi. mana juga fi'il madi? Itu ada perubahannya di akhir. Tak, Iya, ada tak. di akhirnya ada apa? Berarti tak itu bukan pokok berarti ya? Iya. Iya, karena dia menjadi penanda domir. Oke. Berarti yang pokok huruf apa saja? Wau, ain, dal. Wau, ain, dal. Oke. Tadi kita sudah menemukan nggak? Kalau ada wau, ain, dal itu makna dasarnya apa? Janji. Bagus. Nah, kalau digabung sekarang dengan pemahaman bahwa itu merupakan fi'il madin, berarti wa'atta maknanya apa? Engkau telah janji. Iya, engkau telah janji. Enak begitu. Engkau telah janji. Engkau telah janjikan. Engkau telah janjikan. Oke, baik, itu dia ya. Iya, Pak Guru. Kita lanjutkan berikutnya ya. Kita lanjutkan berikutnya. Tadi yang pertanyaan yang tersisa ada 3 yang masih tersisa. Ada tukhlifu, ada al-mi'ad. Ada tukhlifu, ada al-mi'ad. Nah, coba lihat nih pakai analisa kita ya. Ini. Saya ingin mulai dari yang al-mi'ad dulu ya. Tadi bertanya al-mi'ad. Itu al-mi'ad. Siapa tadi yang menanyakan al-mi'ad? Saya, Pak Guru. Coba Bu kenali itu apa 3 huruf pokoknya apa Bu? Mim, ain, dal. Ada mim, ain, dan dal. Ada mim, ain, dan dal. Ibu, kalau terkait dengan mim di awal, seingat Ibu itu seringnya jadi pokok atau itu bukan? Oh, bukan. Oke. Kalau begitu, coba cari yang lain. Kira-kira apa? Ain, alif, dal. Ain, alif, dal. Alif itu ada barisnya nggak di situ? Nggak ada. Oke, kalau gitu coba cari yang lain yang ada barisnya. Tuh, kalau ada baris kan dia lebih rapi.
Huruf-hurufnya ada di situ, Bu. Jadi tidak terlalu lama nyarinya. Tadi mim dengan catatan menurut biasanya enggak. Kemudian alif itu lemah posisinya. Kira-kira apa, Bu? Untuk menemani ain dan dal. Ada. Dakwah. Ibu tinggal menyebut huruf ya, supaya jangan terlalu berat bebannya. Iya, Tinggal Pak menyebut Guru. huruf. Ain dal wawu. Sorry. Ibu nggak ada wow di situ. Nggak ada. Sorry, maaf, salah. Salah. Imajinasinya jauh gini. Ya bukan soal salah ya, Bu. Bukan soal salah ya. Ain dal. Ya, satu lagi. Ain dal sudah masuk dalam usulan. Tadi kan calon pertama mim, tapi karena ada persoalan nggak bisa. Kemudian yang berikutnya tuh alif, karena ada persoalan nggak bisa. Berarti yang tersisa, Ibu, yang solih, itu ada 3 calon yang tersisa. Ada alif, ada lam, dan ada ya. Pilih Iya. satu. Kayaknya mim benar apa Pak Guru, mim ain dal. Ibu, mim tadi kita sudah bahas, Bu. Enggak boleh. Kalau gitu tinggal ya dong. Nah, gitu kan gampang gitu. Nah, coba Bu lihat ya. Iya, ingat pertemanan nggak? Pertemanan. Iya. Itu kasroh. Oke. Ya itu bisa karena teman-temannya apa saja? Ya itu teman-temannya. Iya, itu kasroh. Wawu itu domah itu wawu. Ya, oke, bagus. Jadi kira-kira begini caranya, Bu, ya. Kira-kira begini caranya. Berhubung di sini mimnya kasroh, maka cocoklah muncul iya, kan begitu. Iya. Nah, seumpama mimnya di sini domah, maka posisinya diganti dengan wawu. iya, baik. Jadi 3 huruf pokok ya, ain, dal itu sama dengan waw, ain, dal. Itu. Apa maknanya? Wagda sama dengan tadi janji. Iya, bagus. Jadi itu sama dengan janji. Nah, maka untuk Bu Rosmawati tinggal pakai titik-titik aja nih. Gitu. Tuh, Bu Dian sudah membantu kita. Sebenarnya sih bukan membantu Bu Ros ya, karena Bu Ros sejak tadi juga sudah paham ya, al-mi'ad itu artinya apa, Bu Ros? Janji. Ya, tinggal Ibu Ros cocokkan kira-kira apa yang cocok untuk tukhlifu. Tidak menepati janji. Apa? Menepati. Tidak menepati. Ingkar janji. Jalani. Nah, Bu Dian, jangan Ibu Bapak sekalian, sekali lagi Ibu-ibu sekalian, saya ini tidak terlalu terobsesi dengan hasil ya, karena sebenarnya kalau soal hasil kan Ibu Bapak sudah, Ibu-ibu sekalian kan udah dapat hasilnya di sini. Tapi saya melihat bahwa kita itu berproses gitu. Apa Bu Ros? Tidak melakukan janji maksudnya. Coba kita lihat ya. Innaka, apa maknanya innaka? Sesungguhnya engkau. Engkaunya siapa? Engkau. Artinya Allah. Ya, bagus. La? Tidak. Titik-titik janji. Engkau, ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menyalahi. Hah? Tidak menyalahi. Ya, bagus. Tidak menyalahi apa? Janji. Ya, bagus. Kita sering mengatakan itu menyalahi janji. Mengingkari. Nah, begitu. Iya, Pak Guru. Jadi tukhlifu itu lebih sering kita kalau untuk konteks janji yang lebih sering kita ya, yang lebih sering kita gunakan itu adalah kata mengingkari daripada menyalahi. Oke. Ya kalau kita kan biasa sering juga mengatakan khilaf ya. Maaf, saya khilaf katanya. Itu kan coba lihat tukhlifu itu 3 huruf dasarnya apa? Iya, kho, lam, fa. Apalagi itu orang Sunda. Tong hilapnya. Tong hilapnya kan sering gitu. Apa maksudnya?
Jangan Jangan lupa. lupa ya. Iya, kan begitu. Udah jadi bahasa Sunda itu, hilap. Tong hilapnya. Tapi dia tidak pakai kho ya, tong hilap ya. Enggak, Iya, oke. susah ya. Susah Tong khilap. gitu. Susah. Jadi tong hilap biasanya tong Kasih hilap. Pak Guru. Iya. Ya, tersisa ya yang terakhir adalah Bu Yun, Al-Qaimah Ya. juga bentuk berapa itu? 4. Bagus. Dari 4 ya, kalau bentuk 4 itu kira-kira nih, 3 pokoknya apa? Qaf, Ain, Mim. Ada ain di situ. Hamzah. Ada. Jadi qaf apa? Qaf, Hamzah, Mim. Baik, ada qaf, hamzah, mim. Oke, baik, coba lihat ya. Ada qaf, hamzah, mim. Nah, baik. Itu coba lihat ya, Bu Yun. Coba lihat Bu Yun. Itu hamzahnya itu di atas menyerupai huruf apa? Hamzah. Ya, hamzahnya itu ditaruh di atas huruf seperti huruf apa? Ain. Ya, yang dia kan nggak berdiri sendiri kan hamzah itu. Dia numpang kan kepada huruf tertentu kan? Iya seperti huruf lam ya. Ibu ngelihatnya huruf lam ya. Itu Lam, alif enggak tumpangannya. Alif panjang. Iya, alif begitu ya. Jadi ini coba lihat ya, ya. Ibu kita akan bantu itu numpangnya seperti alif katanya. Tapi kalau lihat dari karakter tulisan itu sebenarnya mirip seperti iya itu. Ya. Karena alif dan lam itu berdiri tinggi, tapi kalau itu kan nggak berdiri tinggi. Tapi nggak apa-apa, kita mungkin kurang mencermati ya. Kita kurang mencermati. Mirip seperti ya di sini. Iya. Tapi kan nggak ada titiknya, gitu ya. Nggak ada titiknya. Dan itu wajar ya, wajar kalau dia ditumpangkan pada huruf seperti ya, karena kan bunyinya i gitu, kan bunyinya i. Itu memang cocoknya dengan iya. Nah, kan gitu. Sebelum hamzahnya ada huruf apa? Alif. Alif nih. Nah, sekarang itu kan berarti ada jarak ya, ada jarak di situ. Tapi kalau alifnya hilang, ada qafnya fathah, jadi cocoknya hamzah ini apa berikutnya? Ditumpanginnya. Iya. Iya, karena dia kasroh ya. Kan qaf. Iya, itu kan dikata qaimah ya. Tapi sekarang kan pokoknya ada qaf, ada hamzah dan mim gitu. Kok alif? Qafnya fathah. Jadi cocoknya setelah fathah apa? Alif. Iya, baik. Temenan. Jadi kira-kira begitu. Ya, kita persingkat ceritanya. Jadi cocoknya karena alif jadi qaf itu tidak hamzah itu, tapi alif ini jadinya qaf. Ini jadinya 3 pokoknya. Yang tadi diduga qo'ama itu pada dasarnya 3 pokoknya adalah koma. Masih ingat Bu Yun apa mana koma? Berdiri. Terus kalau gitu as-sholat al-qaimah apa maknanya? Mendirikan sholat. Ada makna dirikan itu, ada makna apa kalau kita mengatakan dirikan? Menjalankan ya.
Mengerjakan. Maksud saya ketika Bu Yuni mengatakan dirikan, ada akhiran kan itu mencerminkan apa? Makan. Pasif. Ya Pak Guru. Kata sifat ya Pak Guru. Itu tadi ya, fokus ke apa yang Ibu ucap mula-mula ya. Dirikan sholat. Nah, apa makna akhiran kan di situ? Memerintah ya Pak Guru ya. Oke. Apa di situ ya? Apa itu ada indikasi bentuk 5? Oh ini. Tidak ada Pak Guru. Oke. Berarti coba hilangkan kannya kalau begitu. Maksudnya Hilangin kannya. mendirikan jadi berdiri gitu Pak Guru. Iya, ibu langkahnya begitu karena tadi Ibu mengatakan kan itu mempertimbangkan bahwa itu perintah. Jadi hilangkan kan karena itu bukan perintah. Maka yang tersisa adalah menjalan. Susah Pak Guru menjalankan. Jangan pindah ke lain hati, Bu. Jangan pindah ke lain hati. Tuntaskan satu persoalan, baru nanti kita mikirkan yang lain. Tadi ilmunya kan dirikan. Dirikan, Nah, berdiri. Berdiri. Diri. Nah, berdiri. Maksudnya apa gitu? Sholat berdiri, maksudnya apa? Sholat berdiri maksudnya berarti menjalankan sholat Pak Guru. Ibu, juga. jangan terlalu jauh ininya ya, nalarnya jangan terlalu jauh. Deket-deket aja. Tadi kan sholat berdiri. Apa maksudnya sholat berdiri? Ibu lihat itu Al-Qaimah tadi bentuk berapa? Bentuk 4. Jadi maknanya apa itu? Berdiri. Bentuk 4, bentuk 4. Pas Pak Guru. Enggak, ini aja diingat aja bentuk 4, bentuk 4. Jangan langsung pas, Bu. Enggak bagus untuk perkembangan intelektual dan emosi Ibu. Tadi kan mendirikan dihilangkan. Ya, gini Bu, yang tadi kita bahas. Ketika kita menyadari bentuk 4, kan ada 2 perwakilan makna bentuk 4 yang sering kita gunakan. Apa itu? Pe dengan yang. Tadi Ibu sudah sampai pada pemahaman sholat berdiri. Itu bentuk 4. Tinggal tambahkan yang. Sholat yang berdiri. Oke? Oke, tidak? Sholat yang berdiri. Bagus. Nah, enak, tapi kita gimana kalau mendengar ungkapan sholat yang berdiri? Paham nggak kita maksudnya apa? Sholat yang berdiri. Ya itu pahamnya menjalankan sholat Pak Guru. Enggak. Di situ ada konteks itu nggak? Ada mengisyaratkan tentang siapa yang menjalankan nggak? Saya. Sayanya dipahami dari mana? Ya. Hah? Dari tak marbutoh itu Pak Guru. Ada ilmu kita, tak marbutoh bermakna saya. Enggak ada. Bermakna Anas doang. Oke, jadi kesimpulannya tidak ada kan itu? Tidak ada itu ya, tidak ada informasi siapa yang mendirikan ya. Nah, itu artinya berarti di sini fokusnya bukan kepada orang ya, Bu Yun. Tapi fokusnya kepada sholat. Oke? Iya. Oke. Di sini kita fokusnya kepada sholat dan kita sampai pada pemahaman sholat yang berdiri. Jadi apa maknanya?
Belum masuk Pak Guru, sholat yang Ibu berdiri cari maksudnya. gitu. Apa maksud lain? Misalnya bendera yang berdiri. Ibu pernah lihat bendera yang berdiri enggak? Berkibar. Oke. Yang berdiri kan bukan benderanya. Yang Tiangnya. berdiri apanya? Tegak. Berarti yang berdiri orangnya Pak Guru. Jangan, bendera nggak ada orangnya. Bendera itu hanya ada bendera dan ada tiang. Yang berdiri apanya? Tiang. Ya, kita istilahkannya apa kalau tiang? Tiang berdiri. Enggak, ini juga masih jauh ya. Enggak. Baik. Istilahnya tiang itu kalau berdiri itu namanya tegak. Tegak. Jadi kalau manusia Enggak, kita enggak ngomongin manusia. Sekali lagi ini Ibu terjebak di situ masalahnya. Jadi agak lama ininya. As-sholat al-qa'imah ini tidak berbicara tentang manusia, tapi bicara tentang sholat. Sholat yang berdiri enggak cocok, karena sholat itu enggak. Gitu ya. Karena sholat berdiri. itu enggak punya kaki untuk berdiri. Lalu apa cocoknya kalau sholat? Tidak cocok pakai kata berdiri karena sulit memahamkan kita. Itu maknanya Melaksanakan. sholat yang tegak. Jadi menegakkan sholat. Enggak bisa, Bu, karena enggak ada orangnya. Enggak ada kaitannya dengan orang. Tadi kan Yang tegak. ada dakwah. Nah, Dan dakwah at-tamah tadi maknanya? sempurna, yang sempurna. Iya, bagus. Nah, berarti kalau dakwah at-tamah itu doa yang sempurna, maka as-sholat al-qa'imah maknanya? Sholat yang ditegakkan. Ya itu sih udah lari. Udah lari nalarnya itu pakai pengaruh lain. Qa'imah. Sholat yang tegak. Yang didirikan. Yang didirikan. Sholat yang tegak. Sholat yang tegak. Tapi nggak cakep ya Pak Guru ya? Ya itu beda cerita. Ya. Beda cerita. Karena kita nggak biasa aja. Sholat yang tegak. Apa maksudnya sholat yang tegak? Sholat yang tegak berarti kan sholat yang terus dilaksanakan oleh manusia. Bukan sholat yang di jalan ditegakkan gitu ya Pak Guru ya? Itu boleh, logikanya jadi boleh kan? Boleh logikanya. Nah, logikanya apa gitu? Tapi kan pemahamannya tadi adalah sholat yang tegak itu kan maknanya sholat yang terus dilaksanakan oleh manusia. Jadi kalau ide itu kita ungkap dalam struktur bahasa sederhana, manusia menegakkan sholat. Kan gitu ya. Manusia menegakkan sholat. Sholat sebagai apa dalam kalimat tersebut? Objek. Nah sekarang di sini kan sholatnya, objeknya yang pertama kali muncul. Masih ingat ilmunya kalau objek pertama muncul maka menginisiasikan, mengisyaratkan dalam mana apa? Di ya Pak Guru, di. Gitu. Jadi sholat yang didirikan, kan berdiri Ya. Pak Guru. Ya sih sebenarnya bisa lari ke sana, cuman kalau tadi kita berbasis pada al-qa'imah itu bentuk berapa, lalu kita memahaminya bagaimana. Gitu. Kalau saya bisa saja mengatakan sholat yang terus tegak. Ya, sholat yang tegak. Enggak persoalan kalau saya mengatakan begitu. Doa yang sempurna, sholat yang tegak. Tapi tadi Pak Guru bilang karena objek di depan jadi pakai di. Jadi sholat Ya, yang itu saya mencoba untuk mengikuti alur berpikirnya Bu Yuni yang mau ke sana gitu. Saya mengikuti alur berpikir Bu Yuni yang mau ke sana. Karena kelihatannya sudah lebih dahulu melihat mungkin terjemahan atau mengingat apa yang diajarkan di tempat yang lain. Kalau Ibu langsung ke sana gitu. Tadi sholat yang apa, Bu? Itu tadi tegak.
Bukan, yang tadi, yang di tadi. Oh, didirikan. Ya, kalau ibu langsung ke didirikan kan itu menjadi tidak cocok dengan ilmu awam kita. Apa maksudnya? Dari mana di-nya? Gitu. Tuh. Dari mana di-nya? Maka kalau tadi logika yang kita pakai kemudian ya, logika yang kita pakai kemudian adalah objek, maka dakwah at-tamah juga bisa dengan logika yang sama, itu bahwa disempurnakan jadinya. Disempurnakan, jadi manusia atau ada yang menyempurnakan doa, gitu ya. Misalnya katakanlah begitu manusia, sebut begitu ya. Manusia menyempurnakan doa, doa objek, doa muncul, doa disempurnakan. Manusia menegakkan sholat, sholat objek, sholat yang dimunculkan dahulu jadinya sholat ditegakkan. Cuma kalau kita langsung kepada pemahaman seperti itu, kita agak berat ketika melihat bahwa at-tamah dengan al-qaimah ini adalah bentuk sifat. Jadi bentuk 3 ya Pak Guru ya? Apa Bu? Jadi at-tamah itu bentuk 3? Enggak, tetap bentuk 4. Tetap at-tamah itu bentuk 4, tetap al-qaimah itu bentuk 4. Sehingga kalau kita mau membangun pemahaman dari ilmu kita, maka gitu ya, ad-dakwah at-tamah maknanya doa yang sempurna, as-shalah al-qaimah maknanya sholat yang tegak. Kalau ibu-ibu yang lain dulu mendapatkan pemahaman apa? As-sholat al-qaimah maknanya apa? Ditegakkan. Sholat yang tegak. Sholat dulu yang dapat didirikan. Hah? Sholat yang didirikan. Ya itu, waktu dapat pemahaman itu ada penjelasan dari mana ada di-nya. Nggak ada Pak Guru. Ibu-ibu nggak bertanya juga? Enggak. Enggak. Iya, aman lah kalau begitu. Ini yang bikin rada-rada mumet nih kan. Kan udah dikasih tahu Pak Guru ya. Oh iya, gitu aja udah. Ini yang bikin rada-rada mumet itu kan kalau ada yang bertanya baru pikir. Jadi karena objek disebut di awal ya Pak Guru. Gitu. Oke. Ibu-ibu sekalian, itu bukan berarti kita mau menyalahkan pemahaman yang sudah didapatkan, cuman kita kalau mau menggunakan ilmu yang sudah kita miliki, kira-kira atas dasar apa jadinya demikian. Sehingga bagi saya sih nggak pakai itu juga nggak apa-apa gitu. Lebih mudah kan memahami itu. Sholat yang doa yang sempurna, sholat yang tegak. Tegak. Iya, ini di bawahnya ada tulisannya Pak Guru malah yang sempurna at-tamah. Tadi saya nanya ya. Yang sempurna, iya. Mm-mm. Tapi kan bagus tadi ya, sempurna dengan tamat itu. Mm-mm. Sama kayak Bagus, film. sempurna. Tamat, bahasa Betawi bukan sempurna. Kata orang Betawi udah kelar. Kelar, selesai. Selesai. Lulus. Udah habis. Udah habis gitu. Ya tamat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak Guru.
Baik, silakan. Nah, kalau sudah makna-makna dari masing-masing itu sudah dipahami, sekarang silahkan ibu-ibu sekalian berbagi. Nah, yang tadi yang ikut serta kita utamakan, ada Bu Yuni tadi yang bertanya, silakan memilih siapa yang akan melanjutkan perjuangan Bu Yuni. Kemudian berikutnya ada Bu Sri Rosmawati, silakan menentukan siapa yang akan melanjutkan perjuangan Ibu. Kemudian berikutnya ada Bu Nursiah yang tadi juga bertanya, silakan siapa yang akan melanjutkan perjuangan Ibu. Kemudian berikutnya Bu Dian juga tadi sempat bertanya, silakan siapa yang akan melanjutkan perjuangan Ibu. Sehingga calon kita di sini ada 3 calon kuat, yaitu ada ada 2 ya, ada Bu Yurneli dan ada Bu Sri Lestari yang aman dari pertanyaan. Jadi keduanya bisa langsung berbagi pemahaman. Saya yang pertama Pak Guru tadi yang meminta itu yang Allahumma. Iya, silakan. Ibu boleh lanjutkan, boleh juga meminta teman untuk melanjutkan perjuangan Ibu. Saya coba lanjutkan, kalau nggak bisa ntar saya minta tolong ke Bu Sri. Silakan. Allahumma Rabbi hazihi dakwah. Jadi ya Allah, pemilik seruan yang sempurna. Begitu Pak. Barisnya Bu, Coba. barisnya salah. Coba bacanya. Oh iya. Allahumma Robba ya. Iya. Allahumma Robba hazihi da'wati tammah. Ya Tuhan, pemilik seruan tadi tamah yang sempurna, begitu Pak Guru. Iya. Saya tanya sama Bu Sri deh, betul nggak Bu Sri? Ya bukan ini, maksud saya kalau Ibu sudah selesai, yang dilanjutkan berikutnya siapa yang melanjutkan? Oh iya, Bu Sri lah. Wassalat. Bu Sri mana Bu? Ada Bu Sri Lestari gitu. Bu Sri Lestari kan tadi itunya cuma 2, Bu Sri sama Bu Yurneli kata Pak Guru. Kirain Bu Sri saya. Itu Maros. Lestari. Bu Sri Lestari aja Bu, jangan dibahas Pak Guru Bu. Aduh udah dibahas itu yang saya nggak bisa muter. Bu Srinya nggak ada ya? Ada tuh, tapi di mute ya? mute. Bu. Ibu lanjutkan Iya, Bu, aja Bu. Bu Yun, yang tadi lanjutkan aja. Oh yang lanjutkan tadi. Wassolatil qaimah. Tadi Pak Guru bilang sholat Iya. yang tegak. Iya, baik. Ibu belum bisa menerima pemahaman itu belum? Belum, jelek banget kayaknya Pak Guru. Sholat yang tegak itu. Sholat ditegakkan. Jadi saya berpikirnya masih dirikan sholat gitu loh Pak Guru. Ya, cuman kalau pakai dirikan sholat tadi itu bukan perintah kan? Jadi coba gabungkan ke sini Bu. Coba ini loncat ya, Ibu loncat ya. Ini tutup ya. Bagian Ya, ini yang koma. tutup. Nah, gimana jadinya? Ya Tuhan, pemilik sholat yang tegak. Iya. Nah itu bagus Pak Guru, tapi berhubung ada dia kan jadi koma gitu, jadi wagu. Berhubung ada apa? Berhubung ada yang Pak Guru hilangin itu kan jadi wagu. Pak Guru kan ada komanya soalnya. Koma itu kan mencirikan ini ya, mencirikan apa kalau dalam itu kan ada dannya itu ya, wa itu untuk dan itu. Muncul koma itu. Kalau begini bagus. Ya Tuhan, pemilik sholat yang tegak. Azi apa Azi? Azi kan ini. Azihi pemilik bukan Pak Guru.
Bukan. Memenuhi. Ini ingat itu enggak apa? Dulu pelajaran pelajaran ke-10. Coba dilihat di pelajaran ke-10. Za ini, zalika itu. Iya. Baik. Kalau mempertimbangkan itu bagaimana jadinya? Ya Tuhan. Tuhan kan menandakan milik ya itu Pak Guru ya. Yang mana menandakan milik? Kata petunjuk ya. Allahumma apa mananya Allahumma? Wahai. Itu aja. Wahai aja. Wahai. Iya wahai aja Pak Guru. Di bagian awal itu ada kata apa itu? Coba dirasa-rasa itu bagian awal. Tuhan. Wahai Allah. Wahai Nah, Allah gitu. Tuhan. Wahai Allah, gitu. Tuhan, Robbah, Tuhan. Terus? Tuhan itu. Tuhan hazihi. Oh, Yuni, kalau orang Indonesia mana yang biasa ya? Orang Indonesia bukan orang Batak ya. Orang Indonesia mana yang terbiasa? Anak ini apa ini anak? Anak ini. Nah, begitu. Jadi ininya orang Indonesia di belakang. Wahai Allah Tuhan. Ini pinter banget. Kan kita jarang mengatakan, ini anak pinter banget. Anak itu rajin sekali. Itu anak rajin sekali. Nah, itu bahasa Batak. Itu anak rajin sekali. Bahasa itu jadi. Orang Medan itu Pak Guru. Bahasa Manado. Kita orang bersaudara. Coba Bu Yun, gimana jadinya? Wahai Allah. Tuhan. Ya Tuhan ini jadi ini Tuhan gitu. Larinya ke sini Bu Yun, larinya ke sini. Yang dihapus. Ini hazihi ke Tuhan. Iya. Maksudnya ini pemilik ini yang Enggak, memiliki Allah enggak pakai kata pemilih. Jadi sholat yang tegak ini gitu Pak Guru. Nah, begitu. Jadi wahai Allah Tuhan sholat yang tegak ini gitu. Iya, begitu. Nah, kalau begitu gimana rasanya? Bagus itu Pak Guru. Tapi berhubung dalam kalimat ini ada yang diblok itu jadi gimana Pak Guru? Kita coba sekarang. Kita coba munculkan. Hai Allah Tuhan. Kita coba munculkan. Kita coba munculkan. Nah, gimana jadinya? Wahai Allah Tuhan, sholat yang tegak ini seruan yang sempurna. Ini dulu, bagian ini dulu coba. Bagian ini. Seruan yang sempurna ini gitu Pak Guru. Terus berikutnya dan. Seruan yang sempurna ini dan sholat yang tegak. Sholat yang tegak. Tambahkan ini coba. Sholat yang tegak ini. Tambahkan Tuhan. Jadi gimana seruan yang sempurna dan sholat yang tegak ini Tuhan. Jadi ada gitu, dua bagian jadinya. Kalau dia nggak bisa digabung ya, tidak bisa digabung, maka gitu. Setelah kita memahami bagian-bagiannya, itu akan menjadi. Coba perhatikan ya pilihan yang saya punya. Nah, kalau tidak enak ya kita cari. Kalau tidak enak. Wahai Allah. Tuhan, seruan yang sempurna ini
Dan Tuhan sholat yang tegak ini. Dan Tuhan. Tuhan Iya. dari itu maksudnya Tuhan dari sholat yang tegak. Jadi di sini Allah disebut sebagai Tuhan dari Seruan yang sempurna dan sholat yang tegak. Tuhan dari Oh. nah, gitu. Sehingga kalau misalnya terasa itu misalnya kita kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang perlu menambahkan suatu bagian untuk perjelas maksud. Kalau kita mengatakan itu misalnya anak bapaknya, anak ibunya, maksudnya kan anak dari bapaknya, anak dari ibunya. Sehingga kita bisa tambahkan, misalkan kalau bisa lebih enak jadinya ya, wahai Allah Tuhan dari doa yang sempurna ini, serta Tuhan dari sholat yang tegak ini. Jadi 2 kalimat. Begitu. Jadi kalau terasa beberapa pilihan sebelumnya itu tidak cocok, tidak pas untuk mengakomodir makna yang kita pahami. Bagaimana dirasanya Bu Yuni sekarang? Ya, bagus Pak Guru kalau begitu. Oke. Wahai Allah Tuhan, seruan yang sempurna ini dan Tuhan sholat yang tegak ini. Iya, baik. Kapan sih kita baca ini? Itu doa. Doa setelah azan ya. Setelah azan. Iya, setelah azan. Nanti ibu-ibu sekalian, kita akan memahami gitu ya. Kita akan memahami ini bentuk sifat ya, bentuk sifat itu apa, penjelasan lebih lanjutnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya juga ingat untuk menghubungkannya ya. Menghubungkannya. Nih. Kalau itu setelah azan, berarti kan ada 2 pengertian di sini ya. Kalau untuk seruannya apa itu tadi seruannya itu maksudnya azan, ya udah selesai azannya. Tapi kalau maksudnya sholat itu pada waktu kita ya setelah mengumandangkan azan, sholatnya sudah selesai apa belum? Belum. Belum. Kalau begitu kita bisa tambahkan kata apa? Akan. Iya, jadi as-sholat al-qa'imah bisa bermakna sholat yang akan tegak. Yang pas dilaksanakan ya Pak Guru. Akan tegak. Akan. Bukan dalam pengertian pasti. Sholat ya. yang akan tegak ini. Tuh, ibu-ibu pakai pemahaman yang lain boleh, asalkan kalau tadi ya lebih bagus. Kalau pemahaman itu didasarkan pada ilmu. Kalau saya melihat bahwa ini dengan ilmu kita selesai persoalannya. Gitu. Ilmu yang mana maksud Pak Guru? Ilmu bahwa al-qa'imah ini bentuk 4 selesai gitu. Ya, selesai kita mengatakan yang tegak. Kemudian nanti tadi berkembang menjadi yang akan tegak. Selesai begitu. Tanpa kita mencoba untuk pindah kepada tadi ya seperti usulan yang ditegakkan gitu. Begitu ya Bu Ros di buku ya. Iya Pak Guru. Itu kan? Kenapa? Kita rasanya kita agak sulit untuk menemukannya, untuk menemukan landasan ilmu untuk berpahaman. Tidak sesuai dengan ilmu ya Pak Guru. Ilmu kita bukan ilmu orang pintar. Iya, kalau maksudnya Ustaz kan ilmu ini, ilmu Al-Quran itu kan ini kebanyakan sifat ya. Ini kan ilmu sifat semua. Ya, ada. Tapi memang ada ilmu yang lain ya, ada ilmu yang lain yang bisa jadikan penjelasan. Itu maksud saya. Oke, berikutnya siapa? Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah
dibuka sih. Wasilata wal fadilata. Syarufa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Sudah sampai koma ya Pak Guru. Silakan. Berikanlah Nabi Muhammad tempat tertinggi, wal fadilah dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tinggi. Ini udah Pak Guru. Al-wasilah apa maknanya? Wasilah tempat. Wasilah Al-fadilah, fadilah keutamaan, asy-syarafah, kemuliaan, ad-darajah, derajat al-aliyah, tinggi, ar-rafi'ah. tinggi juga. Apa bedanya al-aliyah dengan ar-rafi'ah? Apa ya? Aliyah tinggi, rafi'ah tinggi. Bedanya hurufnya Pak Guru. Iya, gitu ya. Dari segi hurufnya beda, dari segi makna yang ditanyakan. Aliyah, rafi'ah. Apa ya? Berdasarkan Rafi'ah. ilmu yang lama aja, nggak apa-apa yang didapat dari Ustaz. Aliyah kata sifat. Rafi'ah juga kata sifat. Lebih banyak rafi'ah kan. Lebih tinggi rafi'ah. Lebih tinggi rafi'ah dibandingkan dengan al-aliyah ya. Iya. Bagus. Bu Ros tahu rambutan rafiah nggak? Iya tahu. Lebih manis. Tahu enak. Rafiah. Ada batangnya nggak? Apa Pak Guru? Ada batangnya nggak? Batangnya? Mm-mm. Enggak. Terus jadi ngawang-ngawang dong itu ya rambutan rafiah ya. Maksudnya batang. Nggak ada rambutnya, dia nggak ada batangnya. Rambut sama batang beda ya? Rambut apa rambutan? Rafiah Rambutan. itu rambutan, bukan rambut. Bukan rambut. Rambutan. Iya, ada batangnya enggak rambutan? Ada pohonnya? Ada, tapi ada. Rambutnya yang sedikit. Yang gundul. Ada Jadi batangnya. rambutan itu ada batangnya gitu ya. Jadi rapiah kalau posisinya rambutan rapiah itu posisinya di atas, kan dia ada topangannya kan ya, topangannya. Ya, itu aliyahnya. Itu ya, ar-rafiah itu ada topangannya. Dia tinggi tapi ada topangannya. Ada penahan. Apa, Bu? Ada penahan. Ada penahannya. Ada cantolannya kalau itu jadi kayak baju ya. Kalau tapi pokoknya kan di bawah. Ada tumpuannya gitu. Ada tumpuannya. Bu Ros tahu Madrasah Aliyah? Tahu Pak Guru. Yang disebut dengan Madrasah Aliyah sebelumnya apa? Madrasah apa? Sanawiyah. Apakah kalau dilihat bangunan untuk Madrasah Aliyah itu berada di atas Madrasah Sanawiyah? Bangunannya? Iya, bangunannya sama, tapi tingkatannya yang berbeda. Jadi jawabannya tidak berarti ya? Ya. Oke, berarti dari segi itu
Al-aliyah itu adalah derajat tinggi walaupun tidak ada penopangnya. Seperti tingginya ya, seperti tingginya layang-layang. Oh, ya. Atau enggak, kalau layang-layang kan ada talinya. Seperti tingginya pesawat. Pesawat itu tinggi. Terbang. Tembok tinggi. Gitu loh, bisa membedakan itu. Iya, iya. Antara tingginya pesawat dengan tingginya gedung. Bisa? Iya. Nah, gitu. Kira-kira begitulah. Nah, beda antara al-aliyah dengan ar-rafi'ah. Oh, iya. Oke, berikutnya. Saya lagi Pak Guru. Yang lain kan? Ya, yang lain biar berbagi. Bu Nur. Ya, bentar. Udah selesai saya. Mulai dari Busri mana? ada tuh. Busri itu mau. Bu Lestari. Baba asu ya. Iya. Asu makoman mahmuda laji wa attah. Wa atmu. Baba asu makoma. Berilah tempat yang terpuji. Pak Guru. Udah itu saja? Berilah Nabi Muhammad tempat yang Ba'atah itu tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Iya, bagus. Mana yang bermakna terpuji? Wabe ashu atas aku makomah. Wabe ashu, Pak. Baba asu maknanya apa, Bu? Berilah tempat yang terpuji makoman Mahmud Dalaji. Iya, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Yang berikutnya siapa yang terakhir? Ada? Baik, kalau tidak ada, Gimana sih Pak Guru yang inaka itu? ini adalah akhir dari pelajaran kita pada sore hari ini. Apapun juga yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan keterampilan yang sudah kita pelajari. Jadi, tadi dari beberapa hal yang kita kaji, terlihat kembali peranan penting kita mengetahui makna dasar. Peranan penting kita memahami makna dasar, peranan penting kita memahami makna bentuk. Ya, memahami makna bentuk. Walaupun diskusi kita tidak maksimal karena ada gejala sinyal tadi sehingga pertanyaan pemandu kita kepada Bu Sri tidak bisa kita dengar dengan jelas. Kemudian juga latihan terakhir tidak ada peminatnya dan waktu kita juga sudah habis ternyata. Habis, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mengambil manfaat dari kajian kita pada sore hari ini. Ya, dan semoga ini menjadi maksimal. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih untuk Bu Yuni ya, akhirnya ketemu yang pas juga ya. Akhirnya Bu. bisa juga ya. Ini saya sekolahnya juga. Iya, makasih Pak Guru. Ikut juga. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya.
Demikian Iya, dari Pak kami. Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Guru. Saya langsung Ya, ke rumah sakit sama-sama. nih. Ya, ayo.